Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Cerita dari Cinta Story berjudul Cinta yang Bodoh, part 4. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Part 4. Ada masalah pribadi yang terjadi antara aku dan Alan, kakakmu. Ucap Arsya serius saat kami bertemu malam hari ini. Berbagai cara dan alasan lagi-lagi kulakukan agar bisa bertemu dengannya, termasuk menghindar dan berjaga-jaga dari kakakku, agar tidak ketahuan lagi, yang pastinya akan menjadi masalah besar. Itu masalah kalian. Harusnya Kak Alan bersikap dewasa dong. Gak melibatkan aku, apalagi hubungan kita. Jangan hanya karena dia bermasalah sama kamu, jadi aku juga harus ikut marah. Kan gak gitu. Balasku kesal. Aku sebenarnya tidak terlalu peduli dengan apa yang telah terjadi di antara mereka. Bagiku, semua pasti tetap tidak ada hubungannya denganku. Kamu gak mau tahu apa yang pernah terjadi? Arsya kembali menatapku lebih serius. Dia merasa heran dengan sikapku yang seolah tidak peduli. Tapi melihat ekspresi wajahnya, aku jadi mulai ingin bertanya. Memangnya ada apa? Tanyaku. Tapi kamu janji jangan marah ya. Aku mengangguk perlahan. Lagi pula, untuk apa aku harus marah? Itu kan urusan mereka berdua. Arsya memalingkan wajahnya dari pandanganku, kemudian menunduk. Raut wajahnya seolah bingung, tapi terlihat gugup. Sejenak aku berpikir, kenapa aku harus berjanji tak akan marah? Apa ada hubungannya denganku? Katanya mau cerita, kok malah diam? Tanyaku. Sebenarnya, dulu aku menjalin hubungan dengan Tina. Dan Alan menyukai dia. Sampai sini mungkin kamu sudah paham. Jawab Arsya singkat, namun sangat jelas. Aku terdiam sejenak memikirkan bagaimana perasaan Kak Alan selama ini. Dia pria yang bahkan tak pernah terdengar kabar menjalin hubungan dengan seorang wanita. Dia begitu hebat dalam menjaga perasaannya, sampai tak pernah ku dengar kabar bahwa dia menyukai seseorang. Kasihan Kak Alan, gumamku. Kamu gak ikutan marah kan? Atau kamu gak cemburu kan dengar nama mantanku itu? Enggak lah, itu kan masa lalu. Untuk apa aku cemburu atau marah? Lagian, Kak Alan gak berhak marah. Toh kamu bukan merebut pacarnya. Jawabku yang sebenarnya sedikit berbohong. Aku tahu siapa Tina. Dia juga tinggal di kompleks kami. Seorang wanita dewasa, cantik dan anggun. Aku beberapa kali melihatnya lewat di depan rumahku. Bahkan, aku pernah melihat dia berjalan bergandengan dengan Arsya waktu itu. Selain memikirkan tentang perasaan Kak Alan, aku juga mulai memikirkan apa yang terjadi di antara mereka bertiga. Lebih jelasnya, kalaupun Arsya berhasil mendapatkan cinta Tina, kenapa kemudian mereka berpisah? Boleh aku tanya sesuatu? Ucapku, yang akhirnya tak tahan dengan rasa penasaran ini. Aku benar-benar ingin tahu. Arsya rela bermusuhan dengan Kak Alan demi bisa bersama Tina. Tidak mungkin mereka putus begitu saja tanpa alasan yang jelas. Tanya apa sayang? Arya mengusap pucuk rambutku, lalu beralih menggenggam tanganku. Aku yakin dia bisa merasakan bahwa aku sedang memikirkan sesuatu.
Kenapa kamu sama Tina bisa putus? Karena orang tuaku tidak setuju. Sebenarnya orang tuaku masih memikirkan latar belakang keluarga. Kamu mungkin tahu sendiri kalau Tina dari keluarga menengah ke bawah. Maaf, aku bukan maksud menjelekkan siapapun. Aku jujur tidak pernah memandang hal itu. Tapi memang sepertinya hubungan kami tidak bisa dipertahankan karena orang tua kami, ungkap Arsya. Aku lagi-lagi terdiam. Jika itu masalah yang mereka hadapi dulu. Aku khawatir jika sebenarnya Arsya masih punya rasa sama Tina. Kenapa ini jadi begitu mengganggu pikiranku? Melihatku yang termenung setelah mendengar penjelasannya, Arsya langsung memelukku erat sambil terus mengusap rambutku. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan pikirkan lagi. Sekarang aku punya kamu. Ucapnya membuatku tersentuh. Sesaat setelah Arsya melepaskan pelukannya, aku tak sengaja melihat Tina dengan jarak tak terlalu jauh berada di belakang Arsya. Yang membuatku merasa aneh karena Tina terlihat sedih dan kemungkinan dia mendengar apa yang Arsya katakan. Tapi kalau memang karena perkataan Arsya, itu artinya Tina masih ada rasa sama Arsya. Aku terus terdiam menatap Tina yang masih berdiri di sana. Matanya berkaca-kaca. Namun, aku cukup merasa kaget saat dia malah berjalan semakin mendekat ke arahku dan Arsya. Sayang, kamu lihat apa di sana? Tanya Arsya yang mulai memperhatikanku. Kemudian langsung menoleh sedikit wajahnya ke belakang. Aku melihat bagaimana raut wajah Arsya yang terkejut melihat Tina ada di sana. Tepatnya hanya tersisa jarak beberapa langkah saja. Tina, ucap Arsya perlahan dengan suara rendah. Arsya, aku masih sayang sama kamu. Walaupun kita sudah lama putus, tapi aku tetap masih sayang. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan kamu, orang yang sudah merenggut kesucianku? Ucap Tina sambil menangis. Air matanya terus saja menetes, mengalir deras di pipinya. Apa? Maksudnya? Aku sangat kaget mendengar kalimat terakhir dari Tina itu. Sayang, aku bisa jelaskan semuanya. Ucap Arsya yang mulai panik.